Kalau ditanya gunung apa yang paling tinggi di dunia, pasti semua langsung jawab Gunung Everest. Dan kalau kita pikir, gunung tertinggi pasti paling susah didaki dan paling berbahaya, kan? Nah, ternyata nggak selalu begitu. Logikanya masuk akal sih. Makin tinggi, makin ekstrem cuacanya, makin tipis oksigennya. Tapi, ternyata ada gunung lain yang jauh lebih mematikan daripada Everest, meskipun puncaknya lebih rendah. Penasaran? Yuk, kita bahas kenapa gunung tertinggi di dunia belum tentu yang paling berbahaya. Sebelum kita bandingin, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang bikin sebuah gunung itu dianggap berbahaya? Ada beberapa faktor. Pertama, tingkat kematian atau fatality rate. Ini adalah perbandingan antara jumlah pendaki yang meninggal dengan jumlah yang berhasil mencapai puncak. Kedua, tantangan teknis. Apakah rutenya butuh keahlian panjat tebing yang super jago, melewati gletser yang penuh celah, atau menghadapi longsoran salju yang datang tiba-tiba? Ketiga, cuaca. Seberapa cepat cuaca bisa berubah jadi badai ganas? Dan yang terakhir, aksesibilitas dan logistik. Seberapa sulit mencapai base camp dan seberapa cepat tim penyelamat bisa datang kalau ada apa-apa. Nah, sekarang kita lihat Everest. Tingginya 8.848 meter di atas permukaan laut. Jelas, ini tantangan besar. Oksigen tipis banget di sana. Makanya ada istilah zona kematian di atas 8.000 meter. Tingkat kematiannya sekarang sekitar 1-2%. Angka ini turun drastis dibanding beberapa dekade lalu. Tingginya cuma 8.091 meter. Jadi gunung tertinggi X di dunia. Tapi jangan salah, Annapurna 1 ini punya reputasi yang mengerikan. Tingkat kematiannya mencapai sekitar 29%. Artinya, dari setiap 3 orang yang mencoba mencapai puncak, hampir 1 orang tidak kembali. Gila kan? Apa yang bikin Annapurna 1 begitu mematikan? Jawabannya adalah kombinasi maut antara medan yang super sulit dan cuaca yang gak bisa ditebak. Wajah selatannya, atau south face, adalah dinding tebing vertikal setinggi 3.000 meter yang jadi salah satu tantangan panjat tebing paling legendaris dan berbahaya di dunia. Selain itu, seluruh area Annapurna sangat rawan longsoran salju atau avalanche. Salju bisa longsor kapan saja, tanpa peringatan, dan menyapu bersih apapun yang ada di jalurnya. Kondisi ini bikin setiap langkah di Annapurna jadi pertaruhan nyawa. Selain Annapurna, ada lagi K2, gunung tertinggi kedua di dunia, dengan tinggi 8.611 meter. K2 sering disebut Savage Mountain atau Gunung Ganas. Dan julukan ini bukan tanpa alasan. Tingkat kematiannya juga tinggi, sekitar 23%. K2 punya semua paket bahaya. Cuaca ekstrim yang bisa berubah dalam sekejap, rute pendakian yang sangat curam dan teknikal, serta risiko longsoran salju dan batu yang konstan. Salah satu bagian paling terkenal di K2 adalah bottleneck, sebuah jalur sempit di bawah bongkahan es raksasa yang bisa runtuh kapan saja. Melewati bottleneck, ini kayak main roulette Rusia. Berbeda dengan Everest yang punya beberapa jendela cuaca bagus selama musim pendakian, K2 jauh lebih pelit. Kesempatan untuk mencapai puncak sangat terbatas. Jadi, kalau kita bandingkan, Everest itu seperti ujian akhir yang sangat sulit. Tapi sudah banyak kunci jawaban dan tutor yang siap membantu. Sementara itu, mendaki Annapurna atau K2 itu seperti masuk ke arena gladiator tanpa persiapan. Tantangannya bukan cuma soal ketinggian, tapi juga soal skill teknis murni, keberuntungan,
dan kemampuan menghadapi bahaya yang datang dari segala arah setiap detiknya. Kesimpulannya, ketinggian memang salah satu faktor risiko, tapi bukan satu-satunya. Gunung seperti Annapurna 1 dan K2 membuktikan bahwa kombinasi medan teknis yang brutal, cuaca tak terduga, dan risiko longsoran salju yang masif bisa menciptakan tantangan yang jauh lebih mematikan daripada sekadar kekurangan oksigen di puncak tertinggi dunia. Jadi, lain kali kalau kamu dengar tentang pendakian gunung, ingat ya, yang tertinggi belum tentu yang paling seram. Gimana menurut kalian? Ada gunung lain yang menurut kalian juga super berbahaya? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.